Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Siswanto. Eh, di pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama belajar masih sama ya dasar pemrograman Python. Untuk yang di pertemuan ketiga ini materinya if dan else. Bagaimana if dan else itu kita langsung saja mulai ya. Kita buka dulu Pythonnya dan kita bikin filenya dulu. Kita save as. Pertemuan tiga. Hmm, materi tiga, materi ketiga. Bisa. Oke, kita di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar if dan else. Ini langsung saja yang pertama untuk if. If itu jika misalnya kita punya variabel A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan 8 misalnya. Dan kita print maksud if A lebih besar dari B, print A lebih besar dari B. Dan if B lebih besar dari C, print B lebih besar dari C. Dan if C lebih besar dari 9 misalnya. C lebih besar dari 9. Ini ya, dasar sekarang sudah bisa namun tidak muncul ya, tidak sesuai karena A ini tidak lebih besar dari B. Kemudian apabila kita rubah misalnya 5 kita ganti 8 ya, kita save, kita kan A lebih besar dari B, A8 lebih besar dari B7 gitu ya. Kemudian apabila yang selanjutnya kita rubah B lebih besar dari C, misalnya ini save, kita B lebih besar dari C, B7 ini lebih besar dari C ya. Dan jika ini 9 kita ganti 3 misalnya, save, kita run, C lebih besar dari 3, C5 ini lebih besar dari 3. Kemudian apabila ada kasus yang lain misalnya C lebih kecil dan lebih, yang tadi kan lebih besar ya, ini misalnya lebih kecil, C lebih kecil dari A misalnya, print C lebih kecil dari A, save, kita run, C lebih kecil dari A itu. Kemudian gimana jika sama, misalnya kita tambah lagi di 7 misalnya, bila sama if D lebih besar
lebih besar sama dengan misalnya print D sama dengan B. Nah, ini apabila untuk kondisi nilai yang sama, D sama dengan B. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan if dalam pemrograman Python ya. Untuk penggunaan if kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk penggunaan else. Penggunaan else ini kita komentar dulu ya, kita matikan dulu. Untuk penggunaan else itu kurang lebih hampir sama ya. Misalnya kita punya variabel A sama dengan misalnya 8, B sama dengan 6. Tapi if A lebih besar dari B, print A lebih besar dari B, dan else kita print ini hasil nilai salah cuma dari oke, kita coba print salah print A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, A8 ini lebih besar dari B6 ya. Dan kalau kita rubah misalnya A-nya ini jadi 4, print hasil nilai salah yang ke print. Jadi fungsinya else ini ngeprint mencetak nilai yang salah gitu ya. Kan A ini kan lebih kecil dari B. Kemudian kita juga bisa pakai dalam kasus yang lain, misalnya di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar input ya. Jadi kalau kita misalnya pakai input dulu, input misalnya berapa nilai ujian dan terus print sama nilai ujiannya berapa, error ya, apa error lebih di sini sama dengan print apa selamat lulus gitu ya. Nah, ini terus saya coba lagi, terus ini adalah kok masih salah lagi ya, dan misteri. Jadi ini kan tipenya berbeda-beda ya, str string dan integral. Kalau tipenya berbeda ini tidak bisa, jadi langkah pertama kita harus mensamakan dulu tipenya. Masuk tipenya itu kan misalnya kita tekan dulu, sini kita print misalnya print garam 8 ini Anda 8 tipe 8 ini kelasnya ini kan integral ya, sedangkan hasil dari print A
tipe A ini kan str string tidak berbeda ya. Nah, kalau berbeda kondisi seperti ini, integral dan string ini, maka tidak bisa not support. Jadi langkahnya kita harus men-skipkan dulu. Caranya gimana? Caranya agar kelas str tipe A outputnya ini berubah menjadi integral, kita tambahkan di sini integral int. Dan coba kita print lagi berapa nilai ujiannya. 8 subjek tipe integral. Yang awalnya tipe A ini kelasnya str string ini sudah berubah menjadi integral. Sudah berubah integral karena kita sudah rubah di sini ya. Outputnya ini menjadi integral. Jadi ini harusnya sudah bisa. Misalnya hapus kita hapus, kemudian kita coba kembali, misalnya hapus save. Apa nilai ujian Anda? 8. Selamat Anda lulus. Mungkin kalau nilainya di bawah 8, tapi Anda 4 misalnya, mohon maaf Anda belum lulus. Kemudian gimana jika nilainya 6? Jika nilainya Anda belum lulus. Nah, seharusnya nilai 6 ke atas ini kan sudah dinyatakan lulus ya. Nah, gimana cara kita membuat nilai 6 ini menjadi lulus? Kita di sini tambahkan sama dengan. Jadi bacanya A sama dengan 6, itu lulus ujian. Kita coba lagi. Selamat Anda lulus. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan if dan else. Kurang lebih penggunaannya seperti itu. Dan sekali lagi ini saya juga masih sama-sama belajar ya. Ini tugas dari kampus juga. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.